Sebelumnya perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Alifian Syafia Sirais dari kelas 12 BCF2. Saya di sini akan mempresentasikan hasil portofolio praktek kerja lapangan selama kurang lebih 6 bulan di Link Photo Story. Slide selanjutnya, Bu. Ini dan profil data diri saya, nama Ilham Alifian Syafia Sirais, dari sekolah di SMK dari kelas jurusan 12 Broadcasting, absen 16. Itu nomor NISN saya, alamat rumah saya Karangasem RT 1 RW 04 Gumpang, Kartasura, Sukoharjo. Ini profil singkat saya, saya sedang menempuh pendidikan di jurusan broadcasting dan perfilman di SMK Negeri 7 Surakarta untuk mencari kesempatan berkarir di bidang broadcasting dan di bidang pertelevisian dan perfilman. Selain itu, saya juga memiliki jobdesk sebagai set properti di bidang artistik dalam pembuatan proyek film dan variety show. Untuk di tempat praktek kerja lapangan, saya juga memiliki jobdesk sebagai kameramen dan editor pada saat pembuatan konten-konten promosi ataupun konten-konten live. Ini profil perusahaan dari Bening Photo Story. Bening Photo Story bergerak di bidang usaha fotografi dan videografi yang didirikan oleh Bapak Daniel Nurcahyo pada tahun 2008. Bening Photo Story dibagi menjadi 3 bagian, yaitu diantaranya wedding dokumentasi, ada foto studio, dan grafik desain. Untuk wedding dokumentasi terdiri dari wedding foto, wedding video, dan wedding sinematik. Untuk foto studio sendiri terdiri dari pre-wedding foto, family foto, children, baby born, group, graduation, dan maternity. Sedangkan grafik desain diantaranya terdapat wedding invitation dan annual. Nama perusahaan Bening Photo Story, lokasi Jalan Amarta 3 nomor 20 Ngabean, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Ini riwayat pendidikan saya bersekolah TK di Aisyah 1 Gumbang pada tahun 2011 sampai 2012. Untuk sekolah dasar saya bersekolah di SD Negeri Gumbang 1 pada tahun 2012 sampai 2018. Untuk sekolah menengah pertama saya di SMP Negeri 2 Kartasura tahun 2018 sampai 2021. Dan sekarang saya sedang menempuh perjalanan sekolah di SMK Negeri 7 Surakarta. Saya ini karakter dan kepribadian saya tipikalnya orang pemalu, kurang suka tempat yang ramai, dan saya orangnya manutan menurut. Ini pemaparan skill sebelum praktek kerja lapangan. Soft skill, jujur dan disiplin, tanggung jawab, dan sopan santun. Untuk hard skill, saya editing video, artistik dan lighting, paham Adobe Premiere, CapCut, dan Motion. Untuk pemaparan sesudah PKL, yaitu mampu bekerja secara teamwork dan lebih untuk sesudah berpraktek kerja lapangan, soft skill saya dapat bekerja dengan teamwork dan lebih bertanggung jawab lagi dengan apa yang dikerjakan. Untuk hard skill, saya menjadi lebih tahu tentang editing foto, video, Adobe Premiere, dan Adobe Lightroom, dan paham tentang fotografi dan videografi, dan juga bisa memasang foto figurat dan album, dan juga alhamdulillah bisa belajar public speaking.
Untuk keterkaitan mata pelajaran umum dan konsentrasi keahlian yang dapat dihubungkan dengan PKL yaitu adalah mapel agama. Di sana agar saya dapat di tempat PKL tidak lupa juga untuk selalu beribadah. Untuk mapel PPKN saya selalu berperilaku sopan dan santun kepada siapapun. Untuk mapel bahasa Indonesia agar kita dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar saat berbicara dengan klien atau atasan. Untuk mata pelajaran olahraga yaitu untuk ketahanan tubuh kita agar kita selalu bugar dan sehat saat sedang melakukan aktivitas job atau keluar untuk memotret. Untuk konsentrasi PSBT agar saya dapat mengetahui tentang cara mengoperasikan kamera dan komposisi kamera dan juga cara editing. Refleksi saya selama di sekolah dan di tempat PKL adalah saya dapat mengenali industri pertelevisian dan perfilman, mengenal tentang kamera dan cara pengoperasiannya, mengenal macam-macam angle dan movement kamera. Di tempat PKL saya menjadi tahu seperti apa rintangan dan tantangan masuk dunia kerja itu. Terus dapat menjalin kerjasama dengan rekan-rekan kerja lainnya. Untuk fasilitas yang tersedia di sekolah atau PKL hampir sama, tapi ada beberapa yang ada di tempat PKL tidak terdapat di sekolah. Kendala dan tantangan selama di SMK Negeri dan 4 PKL adalah saya terkendala soal waktu. Dari mungkin saya harus pagi itu harus membagi waktu dengan mengantar adik dulu ke sekolah, jadi kadang tertambat untuk ke sekolah. Terus saat produksi film kemarin itu saya dan teman-teman harus mengulang lagi tag karena gagal di situ. Dan saat PKL saya memiliki kendala soal jam produktif. Upaya menghadapi kendala ya tetap menjalani semua itu dengan ikhlas dan sabar, lebih pandai mengatur waktu dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Untuk cita-cita saya ingin lulus dengan nilai yang bagus, menjadi anak dalam bagian kedua orang tua, sukses di dunia dan akhirat, dan semoga bisa membangun bisnis dan usaha sendiri. Ini deskripsi kegiatan saya selama PKL. Di sana saya banyak melakukan pekerjaan seperti mengedit foto studio dengan Adobe Lightroom, mengedit video behind the scene dan konten, memasang foto ke album, memasang foto sebulan yang sudah dicetak di Figura, dan membuat konten promosi dan konten lain. Ini saat saya PKL. Di sisi paling kiri ada saya saat mengedit foto studio. Yang nomor 2 saya itu sedang mengedit konten untuk upload di Reels, dan yang ketiga saya sedang memasang foto di Figura. Itu yang keempat membuat konten yang keempat. Nah, dan kelima itu sama. Untuk harapan mungkin saya ingin ikut kursus atau LPK untuk ke luar negeri. Terus untuk ilmu yang saya dapat sebelumnya, baik yang saya dapat di sekolah maupun tempat PKL, semoga saya dapat gunakan dengan semaksimal mungkin. Dan harapan saya untuk SMK Negeri Surakarta semoga bisa menjadi sekolah dengan akreditasi A dan semoga semakin maju dan sukses. Terima kasih. Sekian dari saya. Oke, Ilham Alfian Syahfian kemarin PKL-nya di Bening Fotostory. Yeah. Dulu mau tanya, kira-kira pengalaman apa saja yang kamu dapatkan selama di PKL? Pengalamannya? Saya tuh dapat pengalaman tuh yang paling saya ingat tuh dapat ikut buat video cinematic wedding. Itu berarti outdoor ya? Iya, outdoor. Itu tepatnya di sini Bu, di Bengawan, dekat di rumah sakit Yarsis. Nah, di situ. Itu kamu bagian apa? Video sinematik. Saya ngambil disuruh bantu Mas Ayis di situ sebagai kameramen 2 buat ngambil wedding sinematik video. Itu berapa hari? Itu dari pagi Bu, dari pagi. Berangkat itu jam 4 dari rumah. Terus jam 5 kita berangkat ke situ. Jam 6 itu udah mulai tag sampai jam 12 siang. Perjalanannya berapa jam? Kalau perjalanan mungkin itu 15 menitan lah ke situ. Tapi persiapannya itu ya. Dari jam 4. Iya, itu harus nunggu di sana itu banyak kendala sih Bu, nunggu pengantinnya juga mau ngambil video yang make up itu. Make up juga. Iya, pengantinnya itu lama gitu loh.
udah itu. Sama dulu itu terkendala apa, siang itu hujan kendalanya, itu harus nunggu reda dulu. Oh, berarti outdoor ya? Ya, sama saya itu di situ grogi banget. Pertama kali ikut itu, wah saya pusing Itu banget. pengalaman pertama. Iya, itu pengalaman yang Pertama. paling saya ingat pertama itu. Terus menurut kamu yang paling berkesan selama melaksanakan PKL itu apa? Gini, itu sih Bu, lingkungannya itu Bu. Lingkungan. Buat nyaman gitu. Kenyamanan ya. Iya, yang itu nyaman, yang di sana itu Pak Dan sama Pak Yuda sama Mas Yais itu ya ngajari terus lah intinya, dukung support ke depannya gimana, terus bikin kita lebih inisiatif, meningkatkan ya itu Bu, inisiatif itu. Terus sama kemarin itu yang ada tour juga Bu, satu studio ya, hari Kamis sebelum puasa itu Bu. Selasa. Enggak, hari Kamis. Selasa. Hari Kamis tanggal 7 atau tanggal 7. Itu 7 orang. Iya. Tur ke Telomoyo. Iya. Travel. Itu naik motor sendiri semua. Touring ya. Terus pertanyaan selanjutnya, kira-kira manfaat apa yang kamu dapatkan selama melaksanakan PKL? Saya itu lebih yang dapat itu Bu, kamera gitu. Saya bisa belajar kamera, terus bisa kalau foto kemarin itu belum diajari Bu, tapi lebih ke videografi. Kalau saya lebih tahu tentang komposisi kamera, angle kamera, terus cara bisnis desainnya itu gimana, alurnya grafiknya itu saya jadi tahu. Terus kira-kira ada kendala nggak selama proses job itu? Kendalanya apa biasanya? Kalau kendala itu sebenarnya kita nggak bisa prediksi. Kendala menurut kemampuan kamu? Kalau aku ya itu tadi Bu, saya kadang grogi Bu kalau kemarin itu pertama itu kayak nggak siap, tapi udah seminggu itu saya udah 3 hari atau 4 hari itu saya diajari Mas Ais sendiri di privat gitu, tapi pas terjun langsung kok beda gitu loh Bu, jadi kok kurang puas. Terus saya itu habis itu nggak masuk 1 hari pusing tuh Bu, karena itu. Berarti itu termasuk pengalaman ya? Iya, pengalaman. Terus untuk hambatan sendiri, saya itu di sana itu kan ada 3 komputer kan Bu di ruang staff itu. Yang satu kan buat Mas Ayes sebagai staff, yang satu buat Pak Ida sebagai HRD. Nah, satu lagi komputer paling selatan itu kan digunakan untuk 4 orang kan Bu. Nah, ini kan saya sama teman itu kadang juga bingung Bu buat manage waktu itu. Dan kita kan nggak, kalau editing kan kalau harus jadi kan nggak bisa, harus gantian sama yang lain. Nah, itu jadi kendalanya itu Bu. Oke, harapannya apa setelah PKL ini? Kalau yang berhubungan dengan yang kamu laksanakan di tempat PKL? Mungkin saya pengen coba lagi, lebih pengen ngerti di dunia broadcasting. Kamu sudah menguasai sepenuhnya di sana? Belum, saya di sana masih belajar Bu. Pengen tahu. Kekurangannya terutama ya kamu belum bisa. Di fotografi, ya. Karena di sana itu kemarin tuh yang diajarkan itu video, foto itu belum. Oh, malah video? Iya. Oh. Kalau saya video. Oke, terima kasih Ilham. Iya, sudah melakukan presentasi, sukses selalu ya. Ya, amin Bu, terima kasih Bu. Itu kartunya